Halo pemirsa SRTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di dalam talkshow SRTV. Bersama saya Cakra Bona Ciptasora Pangayom atau bisa dipanggil saja Cakra. Nah, bagaimana nih kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu apakah AEP berbahaya bagi mahasiswa? Nah, tentu pasti banyak nih dari teman-teman dan pemirsa akan banyak pertanyaan mengenai AEP itu apa sih sebenarnya? Lalu bagaimana cara mengisi AEP? Apakah dijawab dengan sejujur-jujurnya atau bagaimana? Mungkin juga ada banyak pertanyaan lagi mengenai AEP ini, kira-kira identitas dari mahasiswa yang mengisi AEP ini dapat diketahui oleh dosen nggak sih? Atau apakah AEP ini dapat mempengaruhi nilai dari mahasiswa itu sendiri? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja narasumber kita, dan kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Ketua Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni, beserta atau bisa dikatakan beliau ini merupakan dosen Fakultas Psikologi di Unika Sugiyo Pranoto, yaitu Bapak Siswanto MSc Psikolog, atau bisa dipanggil Pak Sis. Dan narasumber kita yang kedua yaitu dari Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi di Unika Sugiyo Pranoto, yaitu Bapak Robertus Setiawan Aji, STMkom IT PSD, atau bisa dipanggil Pak Aji. Halo, selamat pagi Pak Aji, Pak Selamat Sis. pagi, Selamat pagi Mas Cakra. Bagaimana Pak Aji kabarnya? Sehat, kuat, Wih, semangat. luar biasa, mantap. Pak Sis bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali. Oke, langsung kita masuk saja ya Pak ke topik kita pada kali ini. Oke, pertanyaan pertama itu kepada Pak Sis. Pak Sis, AEP atau angket evaluasi perkuliahan itu apa sih Pak? Jadi angket evaluasi perkuliahan itu adalah pada intinya untuk mengevaluasi proses perkuliahan kita. Apakah sudah berjalan seperti yang diharapkan atau bagaimana? Misalnya kalau sudah berjalan seperti yang diharapkan, ada tidak yang bisa kita kembangkan? Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, apa yang perlu kita perbaiki? Nah, kenapa kita membutuhkan AEP? Ya, sebenarnya kan universitas, organisasi itu kan seperti individu. Jadi ketika kita bekerja, kita berkembang, itu butuh waktu sejenak untuk berhenti, mengevaluasi. Kalau individu namanya misalnya setiap hari malam begitu kita introspeksi. Hari ini saya sudah melakukan apa? Ya, apa yang baik, yang perlu saya syukuri, dan apa yang kurang yang besok kalau ini saya kerjakan lagi, saya rubah untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti individu semacam itu, AEP juga berguna untuk kampus kita ya, untuk pengembangan. Ya, karena dari sana kita akan mendapatkan data-data, terutama dari teman-teman mahasiswa yang memang berinteraksi langsung dengan para dosen begitu ya. Apa-apa yang perlu kita perbaiki, ya, apa-apa yang masih perlu kita terus lanjutkan supaya kampus kita menjadi semakin baik dan semakin baik di kemudian hari begitu. Oke, baik Pak. Berarti kurang lebih AEP ini atau angket evaluasi perkuliahan ini diciptakan untuk mengevaluasi dosen-dosen yang mengajar di Unika Sugiyo Pranoto selama 1 semester gitu ya Pak? Dosen, kemudian juga bagaimana sarana prasarananya begitu ya. Nah nanti ke depan kita akan mengembangkan yang lebih baik lagi, bukan hanya masalah perkuliahan tetapi juga kepuasan teman-teman mahasiswa di kampus Unika kita. Jadi semuanya nanti kita akan coba lihat, kita evaluasi. Sehingga lalu memang kita bisa memfoto ya kampus kita ini seperti apa. Harapan kami kan membawa kampus Unika itu menjadi kampus yang idaman ya buat para mahasiswa. Ini untuk menolong kita membuat program-program yang lebih tajam, lebih realistis, bukan hanya asumsi begitu toh. Kalau ada data kan bagus, ya. Kalau asumsi hanya dengar satu cerita mahasiswa lalu kita membuat program itu aneh. Apakah ini mewakili semua? Nah, AEP fungsinya menolong kita untuk mendapatkan data yang objektif. Mana yang perlu kita prioritaskan ya, dan mana yang perlu mungkin segera atau ada waktu yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan hal-hal baik yang harus kita lakukan begitu. Oke, baik Pak. Nah, kita langsung menuju ke Pak Aji nih Pak. Pak Aji, Siap. bisa diceritain nggak sih Pak sejarah pembuatan AEP ini sendiri Pak? Sejarahnya ya, oke. Jadi sebelum tahun 2011 kalau tidak salah ya, sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2010.
Jadi waktu itu saya masih menjadi kepala Biro Manajemen Sistem Informasi. Kemudian sebelum ada sistem ini, AEP itu apakah ada atau tidak? Ada, tetapi tertulis. Nah, dengan tertulis itu memang anonim, tetapi mahasiswa masih dosen masih bisa memperhatikan ini tulisannya siapa begitu kan? Karena semua ujian kan masih tertulis waktu itu ya, masih menggunakan paper lembar jawab dan sebagainya. AEP-nya juga disebarkan pada saat ujian kemudian diisi. Nah, dari sana itu muncul banyak permasalahan. Memang pada saat itu teknologi belum terlalu berkembang ya, tahun 2011 jaringan internet itu belum semasif sekarang, sebelum sebesar sekarang. Lalu kita pikirkan karena ada banyak masalah di mana dosen itu bisa bahasa Jawanya niteni Pak itu Pak istilahnya mengetahui ini tulisan siapa begitu. Sehingga lalu banyak presiden di mana seakan-akan mahasiswa itu lalu dikucilkan oleh dosennya dan sebagainya. Nah, kemudian ketika memang teknologi berkembang dan kemudian dirasa perlu mengembangkan sebuah sistem yang kemudian bisa menjamin hak-hak mahasiswa ini, terutama dalam memberikan masukan itu dijamin kerahasiaannya dan sebagainya, lalu kita kembangkan sistem AEP ini. Waktu itu dibentuk Satgas yang menyusun pertanyaannya, kemudian juga mengembangkan sistemnya, kemudian ada yang tim yang mengevaluasi untuk memastikan bahwa keamanan dan sebagainya bisa terjamin. Itu kira-kira jadi tahun 2011, kemudian beberapa tahun terakhir itu sistemnya masih sama yang kita pakai ini sejak tahun 2011, tetapi pertanyaannya dikembangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak mencakup sarana prasarana dan sebagainya, beberapa tahun belakangan ini mulai dikembangkan, ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu universitas untuk mengembangkan, dan nanti akan dikembangkan lagi pertanyaan itu, dan harapannya juga lebih mudah untuk mahasiswa memahami begitu ya Pak. Itu kira-kira perkembangannya seperti itu Mas Ian, terima kasih. Oke, baik Pak Aji. Oke, baik Pak, berarti AEP ini sudah cukup lama ya Pak, 11 tahun loh kurang lebih. Iya, sudah lama. Wah, luar biasa. Baik Pak Sis. Nah, kembali lagi kita ke Pak Asis, ke Pak Aji maksud saya. Kembali lagi kita menuju ke Pak Sis. Pak Sis, AEP ini ketika mahasiswa mengisi, ini kira-kira dapat mempengaruhi nilai dari mahasiswa itu sendiri nggak sih Pak? Ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Aji, ya, kenapa sistem ini kita bangun, itu supaya justru kerahasiaan mahasiswa itu terjaga. Ya, kerahasiaan mahasiswa itu terjamin dan mahasiswa bisa dengan bebas mengungkapkan apa yang memang mereka alami, rasakan selama perkuliahan. Jadi aman. Nah, mengenai bagaimana kok bisa aman, nanti Pak Aji bisa cerita banyak hal. Karena kembali lagi, tujuannya kan untuk evaluasi. Kalau nanti jawaban-jawabannya itu adalah jawaban yang sifatnya menyenangkan hati dosen, ya, dan bukan jawaban yang sifatnya jujur, bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Ya kan justru orang butuh ketika melakukan introspeksi itu kan butuh kejujuran. Tidak ditutup-tutupi sehingga lalu mana yang baik itu tadi betul-betul bisa disyukuri dan mana yang kurang lalu kita bisa cari jalan keluar apa yang harus dilanjutkan untuk memperbaikinya, bahkan begitu. Jadi karena dasarnya adalah AEP evaluasi untuk perbaikan kita ke depan ya terus-menerus semacam itu, maka memang prinsip siapapun yang menjawab itu ya di sana jawabannya itu dirahasiakan ya dilindungi, itu betul-betul menjadi perhatian kita. Oke, baik Pak Sis. Berarti AEP ini sudah terjamin kerahasiaannya ya Pak. Betul. Jadi nilai mahasiswa nggak akan berpengaruh gitu ya Pak? Betul. Tidak akan sama sekali tidak akan mempengaruhi nilai mahasiswa karena nilai mahasiswa itu berdasarkan kinerja mahasiswa yang bersangkutan. Ya, tidak akan lalu gara-gara menulis sesuatu yang buruk lalu kemudian nilainya jadi jelek terpengaruh, enggak begitu. Kalau dia pandai, jawabannya betul ya akan mendapatkan nilai baik karena memang dosen tidak akan tahu. Ya. Pun saya yakin kalaupun tahu misalnya banyak dosen juga akan belajar untuk jujur kan begitu. Tapi sekali lagi sistem ini kita bangun menjaga semuanya supaya baik begitu. Oke, baik Pak. Nah nih pemirsa, jadi udah dijelasin Pak Sis sama Pak Sis nih bahwa kalau teman-teman mengisi AEP ini sendiri itu nggak perlu khawatir karena
identitas dari mahasiswa itu terjamin kerahasiaannya dan tentu nggak bakal berpengaruh ke nilai mahasiswa itu sendiri. Oke, kembali lagi kita ke Pak Aji. Pak Aji, kira-kira untuk mengisi AEP ini kapan sih Pak waktu yang tepat untuk mengisi AEP itu sendiri dan bagaimana cara mengisi AEP itu Pak? Baik, kapan waktu yang tepat ya? Kapan waktu yang tepat? Sebenarnya kan AEP ini ditujukan untuk memberikan dua hal ya. Yang pertama adalah evaluasi untuk proses perjalanan perkuliahan yang terjadi. Kemudian yang kedua untuk nanti dievaluasi untuk kemudian perbaikan ke depan begitu. Nah, sebenarnya perkuliahan itu bagi mahasiswa itu bisa jadi dalam waktu 7 kali pertemuan misalnya begitu ya, itu sebenarnya sudah bisa memberikan evaluasi di sana. Itu saya kira bisa sedini mungkin lebih baik. Tetapi kalau minggu pertama kan pasti belum bisa menilai begitu ya. Maka minggu ke-7 itu biasanya itu kita sudah buka sehingga teman-teman bisa menilai sebenarnya di situ. Lalu AEP bisa diisikan, kemudian dosen juga kemudian bisa melihat sehingga dia bisa mengubah barangkali ada masukan-masukan tertentu yang perlu diperhatikan sehingga pertemuan ke-8 kan setelah ke-7 biasanya UTS gitu ya. Setelah itu kemudian bisa diperbaiki oleh dosennya, apa yang kurang sih dan sebagainya. Kalau itu diisi di akhir misalnya rata-rata dosen mahasiswa kan mengisinya ketika akan melihat nilai ya. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk ke depan begitu. Tetapi kan sebenarnya dia sudah rugi dalam 14 kali pertemuan itu kan, dia harus menghadapi semuanya. Kalau kita bisa mengisi di UTS misalnya begitu ya, kita sudah bisa isikan karena overall kan pertanyaan itu bisa kita lihat, bisa kita jawab sebenarnya dan juga masukan-masukan selama 7 kali pertemuan itu bisa kita masukkan. Kemudian harapannya di minggu ke-8 dosen sudah tahu sehingga bisa melihat memperbaiki apa yang kira-kira bisa saya perbaiki sekarang ini. Gitu. Misalnya dosen menjelaskan terlalu cepat atau slide-nya tidak jelas bla 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 dan sebagainya. Ini kalau teman-teman tahan sampai di akhir kan nggak ada gunanya kan gitu. Artinya oke, semester depan ya akan diperbaiki. Tetapi bagi teman-teman kan ya rugi, tidak ada perbaikan lagi. Maka kalau akan lebih baik kalau misalnya di UTS itu sudah mulai diisikan di sana. Teman-teman bisa melalui Sintak, jadi akses ke sintak.unika.id kemudian bisa menemukan AEP di sana, menu AEP ini. Itu bisa ditemukan di sana. Oke, baik itu Pak. kira-kira. Berarti kurang lebih mahasiswa ini dapat mengisi AEP itu sendiri sudah mulai mungkin akhir UTS. Ya, itu lebih baik saya kira. Fair artinya dalam artian teman-teman sudah menjalani perkuliahan itu selama 7 kali sehingga hal-hal urgen yang bisa dilaporkan bisa di sana. Kemudian dosen bisa memperbaiki. Meskipun tetap ada cara lain untuk bisa memberi masukan itu karena proses evaluasi mahasiswa itu tidak hanya melalui AEP. Karena ada dari Senat Universitas mereka selalu membuat ini ya Pak, survei ya. Iya, survei. Membuat survei, kemudian itu dibahas dengan rektorat atau di masing-masing fakultas itu rata-rata itu ada sarasian juga. Nah, bisa menggunakan cara itu juga. Jadi banyak cara, tetapi AEP jelas kita jaga betul kerahasiaannya. Dan itu tidak hanya dosen yang bisa melihat, jadi pengelola bisa melihat. Kaprodi itu bisa memiliki akses dan bisa memonitor masukan-masukan dari mahasiswa kepada dosen yang di mata kuliah tersebut begitu. Oke, baik Pak. Berarti memang waktu yang paling tepat adalah mungkin pas waktu UTS atau setelah UTS begitu ya Pak? Ya, sebaiknya jangan nunggu ketika mau nilai mau keluar ya kan, karena kalau mau lihat nilai kan dipaksa ngisi AEP gitu kan ya. Tapi kelamaan lah gitu kan ya. Gitu. Apalagi keburu mau liburan. Iya. Gitu. Vibes-nya udah mau liburan. Ya, baik Pak. Nah Pak, ada rumor yang mengatakan bahwa ketika mahasiswa mengisi AEP ini identitas dari mahasiswa ini dapat diketahui oleh dosen yang dinilainya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Aji mengenai rumor yang beredar seperti ini, Pak? Baik, saya bisa langsung tegaskan bahwa itu tidak benar. Justru pengembangan sistem AEP ini 2011 itu adalah salah satu latar belakangnya adalah supaya mahasiswa tidak bisa teridentifikasi. Jadi sebelumnya saya ceritakan tadi bahwa menulis dengan manual begitu ya, sehingga pattern tulisan dan sebagainya bisa terlihat. Nah, dengan sistem ini kita pastikan bahwa dosen bahkan saya
saya turut mengembangkan sistem itu tidak bisa melihat jawabannya apa. Kami hanya bisa melihat, jadi tim IT itu hanya bisa melihat apakah teman-teman sudah mengisi atau belum. Tapi jawaban teman-teman apa tidak bisa. Maka ini tidak bisa di rollback. Sistem ini tidak bisa di rollback dalam artian misalnya jawabannya mau saya hapus yang sudah saya isi, nggak bisa. Karena kemudian saya tidak tahu mana jawabannya si A, si B, begitu. Demikian pula dosen tidak akan pernah tahu. Meskipun misalnya dalam bahasa ekspresi, barangkali dosen bisa mengetahui ya kata-kata ini yang selalu ngomong itu dan sebagainya. Barangkali itu, tapi tidak bisa by name, tidak bisa terlihat. Terkait rumor yang beredar nih Pak Sis, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Haji bahwa rumor yang ini salah. Nah, bagaimana sih Pak terkait rumor yang beredar mengenai kok mahasiswa ini ketika mengisi AEP itu nilai-nilainya dapat diketahui oleh dosen yang dinilainya gitu, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Oh iya, seperti yang dikatakan Pak Haji jelas tidak mungkin. Karena kami biasanya akan hanya mendapatkan rata-rata dari seluruh mahasiswa yang menjawab itu per itemnya seperti apa, lalu secara umumnya seperti apa begitu, sekaligus isiannya kira-kira apa saja yang diisikan mahasiswa di sana. Nama tidak ada. Jadi misalnya satu kelas 40 ya rata-rata untuk item ini diskor berapa begitu ya, sehingga nanti kita akan dapat kira-kira AEP kita sebagai dosen itu seperti apa ya, tidak ada di mana begitu. Tapi tidak ada di situ terus si A berapa, si B berapa, enggak ada. Jadi yang kita hanya dapat adalah rata-rata kelas kita. Sehingga sebenarnya aman, karena itu kan jawaban seluruh kelas. Masa lalu kalau seluruh kelas menjawab entah buruk atau baik, itu lalu jawabannya jadi subjektif kan tidak. Nah itu menolong kita untuk betul-betul mengerti bagaimana proses selama perkuliahan kita. Oke, baik Pak. Berarti AEP ini dijamin rahasia banget Betul, ya Pak. betul. Identitas mahasiswa itu aman ya Pak. Iya. Nah nih siapa nih yang menyebarkan rumor yang nggak baik di lingkungan Unika Sugiya Pranoto? Udah dijelasin sama Pak Aji sama Pak Sis bahwa identitas mahasiswa itu terjamin aman deh, rahasia pokoknya. Jadi cukup teman-teman nggak usah ragu buat mengisi AEP itu sendiri ya. Oke, baik Pak Sis. Nah untuk pastikan dalam mengisi AEP ini nggak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang mengisinya sembarangan kan ya Pak? Betul, Nah, betul. itu kira-kira dapat berpengaruh nggak sih Pak terkait kinerja dosen bagi kalau misalnya ada mahasiswa yang mengisi AEP itu dengan sembarangan? Ya, sama seperti yang tadi saya katakan di awal. Jadi tujuan utama fungsi AEP ini adalah untuk kita merefleksi kinerja kita, baik secara pribadi lalu secara kolektif sebagai kampus itu seperti apa. Jadi harapannya kan kita bisa melihat secara jernih. Ya, nah kalau lalu ada jawaban-jawaban yang sifatnya tidak seperti realitanya, entah itu karena takut seperti yang tadi dikatakan nanti nilai saya jadi jelek kalau saya menjawabnya menjelek-jelekan misalnya begitu, jadi dibuat yang baik-baik, kita tidak bisa melihat diri kita secara utuh juga. Tapi sebaliknya juga hal-hal kecil disangatkan misalnya. Nah ini juga sesuatu yang akhirnya buruk juga karena kita terlalu mengkritisi diri sendiri. Jadi saya sungguh mengharapkan memang mahasiswa menjawab jujur apa yang dihayati, dirasakan. Nah kalau teman-teman yang lain punya jawaban-jawaban yang sama kan itu akan mengumpul jadi jawaban bersama. Ya, sehingga memang sebaiknya itu jawaban-jawaban yang memang betul-betul berangkat dari hati. Ya, apa yang dirasakan, apa yang dihayati selama proses perkuliahan itu seperti apa, sehingga lalu itu betul-betul bisa menolong kami untuk mengevaluasi diri ya, menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Karena toh kalian kan inginnya bagaimana kita berkembang menjadi semakin baik toh. Begitu. Ya baik Pak. Baik. Berarti pasti berpengaruh banget ya Pak. Misalnya kalau ada mahasiswa yang ngisinya sembarangan, lebih baik mending mahasiswa ini mengisinya dengan apa adanya begitu ya Pak. Betul. Oke baik Pak. Nah kembali lagi kita ke Pak Haji. Nah Pak Haji, gimana sih cara-cara mahasiswa misalnya kali ini kan kalau AEP itu kan difungsikan untuk mengevaluasi dosen. Untuk saat ini bagaimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin mengevaluasi terkait mungkin fasilitas dari Unika, kemudian kegiatan yang ada di Unika, itu lewatnya kita mahasiswa harus mengisinya lewat mana Pak?
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan bagus sekali. Jadi banyak sarana baik yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa sendiri di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan masukan tentang apa yang terjadi. Misalnya Senat Universitas itu ya, termasuk nanti bersama Pak Sis itu selalu mengelola yang saya lupa namanya Pak. Aspirasi. Aspirasi semacam aspirasi form, teman-teman mahasiswa bisa mengisi lewat sana, nanti sudah akan ada klasifikasinya, sarana prasarana, kemudian layanan, kemudian juga macam-macam. Semua isu bisa dimasukkan di sana dan kemudian Senat sebagai perwakilan mahasiswa yang akan memaparkan itu kepada kami direktorat, begitu biasanya juga dengan kepala lembaga. Untuk kemudian kami tindak lanjuti, apa yang bisa ditindaklanjuti kita tindak lanjuti, apa yang harus kita evaluasi. Demikian pula di tingkat fakultas, itu juga dilaksanakan. Misalnya di Fakultas Ilmu Komputer itu selalu rutin ada yang namanya aspirasi mahasiswa juga. Itu juga setiap semester selalu ada sarasian itu bersama semua dosen atau dekanat, kemudian bersama dengan senat fakultas dan sebagainya. Itu cara prosedur formalnya, teman-teman juga bisa langsung. Jadi kami sangat terbuka apabila ada masukan apapun, itu bisa dikirimkan kepada kami maupun, nah sebentar lagi yang akan kita launching adalah customer care. Ini yang nanti perlu diketahui bersama bahwa kita akan memiliki satu divisi baru yang namanya customer care, di mana teman-teman bisa bertanya, bisa memberikan masukan atau apapun itu melalui satu pintu. Jadi tidak lagi nanti dilempar ke hubungi BAK, hubungi BAA dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung melalui satu pintu, nanti akan ada nomornya dan sebagainya, menghubungi customer care yang ada di Unika. Ini akan segera kita aktifkan, jadi teman-teman yang duduk di customer care sudah mulai belajar, saat ini sedang proses belajar di seluruh unit, nanti akan dikoordinasikan di sana. Jadi banyak jalur yang bisa dipakai, atau bahkan bisa langsung nemuni Pak Sis, apalagi ketika terkait kemahasiswaan atau ketemu saya. Jadi ruangan kami selalu terbuka. Kalau memang teman-teman punya usulan, diskusi, masukan dan sebagainya juga bisa. Jadi banyak jalan yang teman-teman bisa pakai, yang formal melalui AEP, sarasehan, kemudian juga nanti bisa melalui customer care ataupun informal langsung kepada kami. Begitu. Oke, baik Pak. Nambahi, Ya. jadi karena ada banyak jalan untuk bisa memberikan evaluasi. Nah, saya menyoroti terutama yang ketika teman-teman dari mahasiswa itu memberikan angket ke teman-teman yang lain, yang nanti untuk disampaikan kepada kami, direktorat begitu ya. Nah, selama ini animonya malah kurang. Jadi mahasiswa kita Ya, kan betul, ada hanya sekitar sekian persen 7 ribuan begitu ya, yang ngisi paling 200-an. Jadi secara sampel itu tidak representatif. Sehingga kadang-kadang menjadi persoalan buat kita karena jangan-jangan ini tidak mewakili seluruh mahasiswa. Nah, kami justru berharap, jadi nanti kalau teman-teman kalian memberikan angket ya, form untuk diisi mengkait dengan evaluasi apa yang masih perlu dan lain sebagainya, tolong rame-rame mengisi. Sehingga paling tidak kalau 7.000 ya 1.000 ngisi begitu loh ya. Ya itu menolong ya kami untuk lalu, wah ini valid ini datanya. Sehingga kita betul-betul punya energi ya, punya alasan yang kuat untuk membuat perubahan. Kan begitu. Baik pemirsa, jadi yang bisa saya simpulkan pada kali ini adalah bahwa AEP ini adalah sebagai angket evaluasi perkuliahan di mana mahasiswa dapat mengisinya dan wajib. Kira-kira kapan waktunya yang tepat untuk mengisinya? AEP ini diisi setelah UTS atau setelah UAS. Kemudian mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa identitas dari mahasiswa ini dapat diketahui oleh dosen ataupun dapat mempengaruhi nilai mahasiswa itu sendiri. Karena sifat dari AEP ini sangat rahasia. Jadi tenang aja teman-teman, bisa teman-teman isi dengan apa adanya dan sejujur-jujurnya. Oke, baik Pak Sis, sebagai closing statement mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa SRTV? Ya teman-teman mahasiswa, namanya saja AEP, angket evaluasi perkuliahan. Ya, jadi memang ini ditujukan supaya kita punya catatan, punya data tentang bagaimana evaluasi kita selama proses perkuliahan ini. Sehingga
Meskipun memang secara formal itu diwajibkan, tetapi kami pada dasarnya sungguh mengharapkan teman-teman mahasiswa ini punya kerelaan untuk justru mengisi dengan suka hati begitu ya. Lalu mengisinya dengan jujur sehingga itu memberi kita gambaran yang jernih tentang bagaimana wajah kita selama setidaknya 1 semester ini ya, lalu kita bagaimana mestinya membuat perubahan ya, membuat perbaikan. Dan kalau perlu, kalau memang ternyata memang baik, bisa bersyukur begitu. Nah dengan begitu lalu kita menjadi pribadi yang sehat, organisasi kita juga menjadi organisasi yang sehat. Karena sekali lagi orang yang sehat, organisasi yang sehat itu tahu diri. Mengerti kinerjanya lalu bisa terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Oke, baik, terima kasih Pak Sis. Ya, wah nggak kerasa ya kita sudah berbincang-bincang cukup lama dengan Pak Sis dan Pak Aji. Semoga dengan informasi yang dibagikan oleh Pak Aji dan Pak Sis dapat mengedukasi dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa mengenai AEP itu sendiri. Nah, tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Aji dan Pak Sis yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan pemirsa SRTV tentunya. So, biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi menarik lainnya, teman-teman dapat subscribe channel Supra TV. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Kami juga hadir di Instagram di @suprafm dan di situ terdapat konten-konten menarik lainnya. Dan di situ juga ada live Instagram bersama narasumber-narasumber yang gak kalah luar biasa tentunya. Kami juga bisa didengar di Spotify namanya Supra Podcast. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kami di @suprafm_. Dengan ini saya, Cakra Buana Citasoro Pangayom, mewakili kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Sampai ketemu di talkshow selanjutnya. Salam Supra FM, your favorite campus radio station. Bye-bye.